Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saya rahimahullah. Alhamdulillah. Hari ke-26 Ramadan 1444 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah salat zuhur di Masjid Khalifah ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rahimahullah, jelang akhir Ramadan ini ada baiknya kita untuk merenungkan capaian yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mewajibkan puasa tetapi menyebutkan target dan tujuan daripada puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Jadi ada perintah dan ada capaian yang hendak diwujudkan oleh orang-orang yang bisa melaksanakan perintah dengan baik. Tetapi tidak semua orang yang diwajibkan bisa mencapai dan bisa mewujudkan capaian tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata la'allakum, semoga kalian. Kata la'alla itu ada harapan, tetapi tidak semua bisa mencapainya. Beda dengan kata ya laitani. Laita itu harapan orang juga, tapi harapan yang tak mungkin terwujud. Itu pakai laita. Dan kalau la'alla itu harapan yang mungkin terwujud, meskipun untuk mewujudkannya perlu perjuangan. Hadirin rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala targetkan dari kita yang berpuasa adalah tattaqun, semoga kalian bertakwa. Semoga kalian bertakwa. Nah, takwa secara umum biasa kita sudah sering dengar ya di saat khutbah, ya, khatib sering mengatakan mari kita tingkatkan takwa kita dengan sebenarnya takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Secara umum makna daripada takwa itu yaitu bagaimana kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan apapun perintah Allah. Kalau ada perintah kita laksanakan, kalau ada larangan maka kita tinggalkan. Nah, kita sebenarnya diuji dengan dua hal itu, karena saat kita ingin melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, kita berhadapan dengan kepentingan sesaat. Kita berhadapan dengan kepentingan sesaat yang menggoda kita untuk akhirnya meninggalkan perintah, melakukan larangan. Itu yang kadang-kadang terjadi pada kita. Dan kepentingan sesaat yang akhirnya kita mengorbankan kepentingan besar, yaitu akhirat dan masa depan kita. Nah, ini hadirin sekalian yang membuat orang bisa melakukan dosa itu, melanggar perintah Allah, kemudian melaksanakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah, itu karena ada kepentingan sesaat yang kadang-kadang harus bertarung kita pada diri kita. Akhirnya kita dikalahkan suatu saat, karena kekalahan kita itu kita akhirnya menanggung beban dosanya. Hadirin sekalian, beberapa hal Allah Subhanahu wa taala menyebut indikatornya ada.
supaya kita bisa mengukur tingkat ketercapaian kita terhadap ta'allaqun tattaqun itu. Kira-kira beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, indikator-indikator capaian daripada takwa itu. Contohnya surah Ali Imran ayat 133, 134, 135 itu menggambarkan hal itu. Yang mau lihat Al-Quran silahkan di Ali Imran 133, 134, 135. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, berikutnya Allah menyebut tentang ciri-cirinya. Ya, setelah menyebutkan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, di bawahnya Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama disebutkan di situ, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu mereka-mereka yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maksud dari dalam keadaan lapang adalah ekonomi kita lagi bagus, lagi kondisi kita lagi sehat, hati kita lagi nyaman mau berinfak, itu yang lapang. Tapi ada saat-saat tertentu kondisi kita, ekonomi kita lagi betul-betul ya, lagi turun, banyak kebutuhan, kemudian kondisi kita lagi tidak sehat-sehat ya, aman, dan hati kita lagi sedang bagus. Itu pun kata Ibnu Katsir, dalam kondisi apapun, baik sarro dalam keadaan nyaman, lapang, sehat, rezeki bagus, ataupun dorro dalam keadaan sakit, kurang sehat, kemudian hati lagi kurang seret untuk berinfak, ya, atau ekonomi kita lagi corak marut, ya, carut marut umpamanya, infak, ya, infak. Nah, itu ciri yang pertama dari orang yang bertakwa adalah mereka punya mental, punya mental suka berinfak. Jadi sudah bahasa dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari, yunfiqun. Yunfiqun itu kata fi'il mudhari itu menunjukkan pekerjaan sekarang dan terus menerus. Istimrar bahasa dalam kaidah ilmu bahasa Arab itu, fi'il mudhari itu menunjukkan istimrar, terus menerus dia memiliki semangat untuk berinfak. Jadi, Bapak sekalian, infak ini bukan besarnya yang oleh Allah Subhanahu wa taala nilai, tapi semangat dia untuk mengeluarkan apa yang Allah anugerahkan, sebagian daripada apa yang anugerahkan. Sehingga Allah puji orang-orang yang berada di saat di Madinah ketika negara lagi membutuhkan betul bantuan dari masyarakat untuk berjihad dengan harta. Itu ada sebagian yang nggak punya apa-apa, meskipun sebagian kayak Abu Bakar ngasih semua hartanya, Umar ngasih separuh hartanya. Ada sebagian sahabat yang nggak punya apa-apa. Itu mereka, ya, mereka sampai punya rasa sedih. Ini mental namanya. Ketika nggak punya ini untuk mengeluarkan sesuatu itu sampai sedih. Ya, Allah yajidu mayunfikun. Mereka sedih ketika merasa nggak bisa untuk berkontribusi. Nah, ini mental namanya, ya. Ini mental. Nah, mental suka untuk berinfak ini adalah mental orang-orang yang bertakwa, ya. Mental orang-orang yang bertakwa. Karena, bos kalian, kita secara umum punya penyakit namanya syuh. Syuh itu adalah pelit tingkat tinggi. Ya. Kalau syuh itu dalam bahasa tafsir, ya, di Al-Quran disebutkan kata-kata itu, wa uhdirati al-anfusus syuh. Jiwa itu dihadirkan memang punya sifat
menetap, namanya syuh, ya, punya penyakit namanya syuh. Kalau kita melihat tafsirnya, syuh itu apa? A'la darajatil bukhul, tingkat bakhil paling tinggi, ya, tingkat bakhil paling tinggi. Nah, kebakhilan itu berdampak pada sulitnya kita untuk mengeluarkan meskipun sekecil apapun untuk kepentingan agama dan kepentingan kebutuhan kemanusiaan. Sulit. Nah, baru kita bisa terlepas dari sini kalau kita merasa apa yang kita keluarkan itu sudah tidak berkurang lagi. Ya, tidak mengurangi apa dari harta kita. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu perasaan kita, bahkan sampai ke tingkat menikmati kita mengeluarkan sesuatu, nah itu baru berhasil kita terlepas dari penyakit bakhil. Karena rata-rata kita kalau mengeluarkan sesuatu, kita punya 1 juta, keluarkan 100.000 atau katakan 50.000, rasanya ada yang kurang. Akhirnya punya uang 950.000 jadinya gitu. Jadi bukan 50.000-nya itu yang kita hitung sebagai investasi masa depan, ya, tapi merasa ada yang kurang dari apa yang kita miliki. Nah, kita bukan merasa sukses punya tabungan untuk masa depan. Nah, ini mental ini yang harus kita bangun, kita latih supaya infak itu bisa kita rasakan kenikmatannya. Sepanjang kita belum sampai ke tingkat ini, kita akan tersiksa mengeluarkannya. Ya, selalu ada merasa kurang. Nah, ini latihannya cukup panjang. Karena memang penyakit ini nih nggak tahu ya, memang ya itulah manusia ya. Dari kecil kan kalau anak-anak dikasih duit itu suka, gitu ya. Dikasih duit itu suka. Tapi suruh berbagi, minta ampun susahnya. Jadi memang sejak kecil udah ketahuan ya, yang namanya hubud dunia itu, suka dengan duit, dengan harta itu udah ketahuan sejak kecil. Wah, kalau lebaran nih kan bagi-bagi apa namanya, bagi HR ke apa untuk anak-anak gitu kan, hati senang gitu ya. Tapi kalau suruh berbagi belum tentu mau dia. Jadi memang sejak awal kita bisa melihat bahwa ini ada sifat kebakhilan itu. Kalau nggak dilatih, maka dia akan terus menetap pada manusia, Nah, ini ciri yang pertama adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesenangan untuk berinfak dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun kita bisa untuk mengeluarkan infak. Nah, ini ciri orang yang bertakwa, ya. Ciri orang yang bertakwa yang pertama. Dan dari sini juga kita bisa memahami sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, wahai kaum muslimin, jika kalian ingin mewujudkan hal ini, maka ya, kalian harus berusaha mencari sebab agar kalian bisa mewujudkan perintah Allah ini. Berarti kan ada di balik perintah untuk berinfak itu, perintah untuk berinovasi, berkreasi, mencari sumber-sumber penghasilan yang bisa membuat kita mudah untuk berinfak. Nah, ini sebenarnya selain ujian orang suka berinfak, sebenarnya ada di balik itu perintah Allah atau isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bekerja lebih serius agar mendapatkan sumber-sumber yang membuat kita menjadi mudah untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya berinfak. Ini yang pertama, cirinya adalah mereka yang senang berinfak. Dan ternyata, Bu sekalian, kalau kita melihat kebalikan daripada ciri orang mukmin ini, kalau kita baca surah Al-Munafiqun, di antara bentuk ciri orang munafik itu ternyata susahnya mereka untuk mengeluarkan infak. Ya, kalau kita buka di surah Al-Munafiqun itu, mereka di antaranya yang paling mereka sesali hidup itu adalah saat mau mati, ya, mereka, ya Allah tolong tunda sebentar ya Allah, tunda sebentar ya Allah, aku mau infak sedekah dulu. Itu disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, ya, bagian akhir surah Al-Munafiqun. Nah, jadi yang pertama, mari kita terus ya, alhamdulillah bulan Ramadan ini bulan dermawan, ya,
ya, berdermawanan, latihan untuk kita berinfak, mengeluarkan sebagian untuk sesama. Baik, yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Nah, kalau kita melihat tafsir daripada menahan amarah ini, dia sebenarnya mampu melampiaskan, tetapi dia tidak mau melampiaskannya. Bahasa bahkan sebenarnya kadhimul ghaidh itu bisa seperti kayak orang menelan marahnya itu. Tapi dia tidak menyebabkan kadhimul ghaidh itu, menahan amarah ini tidak menyebabkan dia menjadi orang yang orang kesel kemudian marahnya disimpan ke dalam. Enggak, marah tidak masuk ke dalam. Untuk menjelaskan makna kadhimul ghaidh itu lebih bagus, lebih mudah, adalah asar diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Adam, uzkurni idza ghadibta, azkuruka idza ghadibtu. Wahai Adam, kalau kau lagi marah, ingat aku. Aku akan ingat engkau ketika aku marah kepadamu. Nah, itu lebih mudah untuk memaknai wal kadhiminal ghaidh. Kalau kita lagi marah dengan orang dan kita siap mampu untuk melampiaskan kemarahan kita, tapi kita ingat Allah, ya, ini orang, ya, kasihan kalau dimarahi. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Kita ingat nanti kalau aku sudah berbuat salah, jangan sampai Allah marah dengan aku. Supaya Allah nggak marah dengan aku, ya, Allah ingat aku ketika aku tidak marah dengan hambanya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lepas, bukan masuk ke dalam kemudian akhirnya sakit hati kita, enggak. Karena kalau begitu kita akan punya bahwa banyaknya kekesalan itu akan membuat hidup tidak nyaman. Ya, kayak kekesalan itu. Tapi kadhimul ghaidh bukan bikin kesal, tidak, tapi kita lepas ke atas Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dengan makhluk pun tidak melampiaskannya, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadhimul ghaidh. Ini memang tidak gampang, dan puasa juga mampu dan melatih diri kita untuk itu. Ya, memang puasa ketika kita dipancing-pancing untuk melakukan hal-hal seperti itu, Rasulullah mengatakan, katakan aku sedang puasa. Jadi memang ada latihan-latihan yang dibangun dengan puasa untuk mewujudkan itu. Infak juga ada sistem yang dibangun oleh Allah agar kita bisa mewujudkannya. Terkait dengan infak, sekalian, infak ini ada wajib, ada sunnah. Infak wajib adalah zakat. Tolong jangan sampai yang zakat wajib ini masih ada nyangkut, ya. Tolong jangan ada yang nyangkut masalah zakat wajib. Selesaikan dulu yang wajib, ya. Selesaikan dulu yang wajib. Nah, kalau kita PNS, ya hitung-hitunglah, mungkin ada gaji, ada penghasilan selain gaji, hitung saja. Jadi kalau kita punya kekayaan lain, umpamanya kita punya tabungan, punya deposito, umpamanya, nah dihitunglah, ya. Dihitung dia ekuivalen dengan 85 gram emas. 1 tahun kalau dia mengendap tabungan kita umpamanya 85 gram emas, katakan emas satu hari ini katakan 1 juta harganya, maka 1 tahun mengendap 85 juta fluktuatif, ya, fluktuatif artinya umpamanya 1 Ramadan 1443 85 juta, di ternyata 1 Ramadan 1444 ternyata 85 juta, meskipun turun naik di tengah-tengahnya, masih di 1 Ramadan 444 itu 85 juta, itu sudah kena nisab untuk membayar zakat 2,5%. Itu yang wajib, ya. Itu yang wajib. Untuk sunnah tak terbatas. Untuk sunnah tak terbatas, tapi yang wajib tolong jangan ada yang nyangkut. Itu hak orang. Itu hak orang yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Ini jangan ada yang nyangkut. Selesaikan dulu semuanya, baru kepada yang infak-infak yang sunnahnya. Jadi itu tentang infak. Yang kedua, menahan amarah. Kemudian dari menahan amarah itu muncul sifat ketiga atau ciri ketiga dalam bertakwa, wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan orang. Nah, ketika kita mampu menahan amarah, amarah itu biasanya karena gara-gara kesalahan, kekeliruan
yang orang-orang lakukan terhadap kita, akhirnya kita marah, dan ini kita mampu menahannya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita mudah untuk memaafkan orang. Nah, jadi yang ketiga adalah mudah untuk memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan yang tak pantas dilakukan seperti zina dan di mukadimah-mukadimahnya, kemudian menzalimi diri mereka, melakukan dosa-dosa, maka mereka cepat sadar ingat Allah dan mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang bertakwa, saya pahami dalam ayat ini adalah sensitif terhadap dosa. Sensitif banget dengan dosa. Kalau dia melakukan perbuatan yang nggak pantas dia lakukan, itu dia mudah sadar bahwa itu salah. Dia mudah ngedetek, ya, ngedetek bahwa itu salah. Yang bahaya adalah kalau kita mati rasa. Ya, kalau kita mati rasa itu bahaya. Itu dosa tapi nggak merasa berdosa, itu bahaya. Ya, sama dengan penyakit. Yang paling berbahaya adalah sebenarnya kita menyimpan penyakit yang cukup berbahaya, tapi badan nggak punya sinyal menangkap bahwa itu sakit. Nah, itu bahaya. Tiba-tiba drop aja sudah. Itu bahaya. Nah, yang normal adalah kalau tubuh sakit, ya, kalau ada penyakit, tubuh itu mengeluarkan sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu untuk kita perbaiki. Nah, dosa juga seperti itu. Sebenarnya orang yang berdosa itu pasti akan merasa bersalah. Itu, ya, itu cirinya. Pasti merasa bersalah. Nah, kalau melakukan dosa tak merasa bersalah, itu ada sesuatu bahaya sekali. Nah, orang yang bertakwa adalah kemampuan mereka mendetek kesalahan-kesalahan dilakukan itu cepat. Sehingga ketika mereka bersalah, fastaghfiru lidzunubihim, mereka cepat istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sekalian, itulah yang dilatih oleh puasa. Bayangkan kita puasa nih, jangankan mau makan satu piring, ya, setetes air aja mau masuk, kita ketakutan. Ya, betul-betul merasa kita menjaga perintah Allah itu supaya kita laksanakan, kemudian kita berusaha untuk tidak melaksanakan larangan Allah sehingga puasa kita menjadi batal. Betul-betul di bulan puasa dididik betul kita suasana itu. Nah, jadi ada sensitivitas tinggi di bulan puasa sehingga kita menjadi cepat membaca bahwa itu salah, itu berdosa, itu tak boleh di bulan puasa ini. Nah, mudah-mudahan latihan-latihan di bulan puasa ini bisa ya kita lakukan dan kita dapatkan hasilnya pendidikan ini sehingga betul-betul uiddat lil muttaqin la'allakum tattaqun terwujud dan di antara ciri-cirinya ini. Nah, jadi sekalian, mudah-mudahan sifat infak mudah bisa untuk menahan amarah, bisa maafkan orang, kemudian punya sensitivitas terhadap dosa, ya, yang sensitivitas sensornya tinggi untuk ya membaca bahwa dia bersalah dan cepat tanggap untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia ingin kembali ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, sehingga betul-betul jalannya dalam keadaan lurus selalu, bengkok sebentar, dia cepat kembali lagi ke jalan yang lurus, sehingga dia dalam hidupnya on the track, ya, di jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kali ini kita dapat wujudkan la'allakum tattaqun ini, dan masih ada 1, 2, 3 hari. Dan terakhir kami ingin ingatkan dan sampai belum amanah ini sampaikan juga kepada kawan-kawan, kemungkinan potensi perbedaan akan terjadi agak besar, potensi perbedaan bisa Jumat, bisa Sabtu ini, ada yang Jumat yang memastikan Jumat, dan kemungkinan yang belum memastikan kayaknya akan puasa sampai hari Jumat dan lebarannya di hari Sabtu. Nah, untuk kita
untuk kita yang paling penting adalah jangan gara-gara perbedaan ini punya atau tidak punya prinsip. Tapi prinsipnya adalah prinsip saya mau cepat berbuka. Nah, kalau ada orang memanfaatkan perbedaan ini untuk lari dari puasa, itu bahaya. Ya, ingin cepat-cepat ya keluar dari puasa, tidak mau sampai 30. Ini yang saya nggak terlalu mempermasalahkan perbedaan mau Jumat atau Sabtu, tapi prinsip bahwa mau Jumat itu Lebaran itu apa? Ya, apa dasarnya? Mau Lebaran hari Sabtu itu apa dasarnya? Bukan karena ya tidak suka puasa mau cepet-cepet Lebaran. Ya, jangan sampai itu. Dan sangat mungkin itu ada orang yang memang tidak suka puasa memang. Ya, tidak suka puasa. Akhirnya mencari kesempatan untuk cepat berbuka. Nah, itu saja yang perlu kita ingatkan. Mau 29 silahkan bangun dasarnya bahwa 29 itu dasarnya adalah ini. Mau 30 bangun dasarnya. Saya puasa karena dasarnya ini. Bukan untuk lari daripada kewajiban. Nah, mudah-mudahan dengan kita berprinsip seperti ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dasar dan yang kokoh dan dasar yang kuat. Baik, demikian aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.